Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah masjid Al-Muttaqin rahimahumullah wa hafizahumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, malam ini kita kembali dapat bertatap muka, dapat bersilaturahmi, duduk bersama. Mudah-mudahan hadir kita, duduk kita, kumpul kita, silaturahmi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai satu amal kebaikan, dan mudah-mudahan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau, kita semua nanti bisa mendapat syafaatul uzma dari beliau baginda Nabi, dan akhirnya kita semua nanti dikumpulkan bersama dengan beliau baginda Nabi di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita membahas tentang masalah sholat, mulai dari awal takbiratul ihram sampai kemudian terakhir tasyahud, ya, bacaan sholawat dalam tasyahud, aqallus sholat wa akmaluha, dan juga aqallus salam, ya. Nah, setelah kita selesai melaksanakan sholat, selesai dari awal sampai akhir kita melaksanakan sholat, wa yusannu ayajlisa ba'da sholat la ya'ti bidzikri wa du'a al-walidin ba'da sholat. Setelah kita selesai salam, maka kita disunahkan untuk duduk, tidak langsung berdiri, tapi kita disunahkan untuk duduk terlebih dahulu, yakni kita membaca zikir dan doa-doa yang sudah diajarkan oleh beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan sholat. Bahkan bisa katakan li'anna tarka dzalika jufwatun ay i'radun bainal 'abdi wa rabbi. Ketika kok kemudian kita meninggalkan hal itu, selepas sholat kemudian kita langsung berdiri, ya, tidak duduk sejenak untuk kita berzikir dan berdoa, maka barang siapa yang meninggalkan ini dikatakan dengan jufwah, orang yang keras kepala. Kalau dalam bahasa Jawa, wangkot atos. Artinya apa? Dia tidak memanfaatkan, ya, memanfaatkan waktu di mana antara seorang hamba dan Tuhannya ini sedang asik dalam berdialog. Sejatinya zikir ini adalah kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa pada waktu itu tersebut, doa setelah selesai kita melaksanakan sholat, ini mustajab. Doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau baginda Nabi, idza sallama minas shalah qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini beberapa aurat zikir yang diajarkan oleh beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang biasa zikir kita baca setelah sholat istighfar, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, dan sampai akhir
Ini termasuk doa-doa, aurat-aurat, zikir-zikir yang diajarkan oleh beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita disunahkan setelah selesai sholat, duduklah sejenak untuk kita berzikir kepada Allah dengan apa yang sudah diajarkan oleh beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau baginda Nabi ditanya oleh para sahabat, ayyud du'a asma'u ay aqrabu ilal ijabah. Wahai Rasulullah, doa yang lebih didengar, doa yang dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu doa yang dilaksanakan kapan? Nabi menjawab, jawfal lail wa duburas salat salawat al-maktubat. Nabi mengatakan doa yang didengar oleh Allah, doa yang mudah atau dekat diijabah oleh Allah, yaitu doa yang kita lakukan jawfal lail, tengah malam, wa duburas salawat al-maktubat, dan doa-doa yang kita mintakan setelah sholat maktubah. Kenapa kemudian di situ disunahkan untuk kita minta kepada Allah? Karena ternyata doa setelah sholat maktubah ini doa yang didengar oleh Allah dan doa yang dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian zikir dan doa-doa itu diperintahkan secara sir, ya. Sir. Tetapi doa dan zikir-zikir yang kita baca setelah sholat dengan cara jahar, ya, oleh imam, kemudian diikuti oleh makmum secara bersama-sama, ini tujuannya adalah taklim, memberitahu, mengingatkan kepada makmum. Maka kenapa kemudian kita orang, ya, min ahli sunnah wal jamaah, selepas sholat kita zikir bareng-bareng dipimpin oleh imam. Imam mimpin astagfirullahaladzim, makmum mengikuti astagfirullahaladzim dengan suara yang keras. Nah, tujuannya adalah imam memberitahu, mengingatkan kepada makmum untuk duduk sejenak, kita zikir, kita doa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tidak? Boleh. Karena di situ ada tujuan taklim. Nah, ini hebatnya para ulama kita. Beliau tahu kalau beliau tidak dengan suara yang keras, kita orang makmumnya mesti tidak mau zikir, mesti tidak mau baca doa. Kalau tidak percaya, panjenengan sholat sendiri di rumah, kira-kira apakah zikir panjenengan, doa panjenengan akan sama ketika jenengan berjamaah di masjid? Tentunya berbeda. Maka inilah hebatnya para ulama kita, merancang sedemikian mungkin agar memberikan pelajaran kepada kita. Oh, setelah sholat itu disunahkan untuk berzikir dan berdoa. Aturannya memang secara secara pelan-pelan, tidak dengan suara keras, tidak. Tapi boleh dengan tujuan taklimun makmum, dengan tujuan mengingatkan, memberitahu makmum. Dan itu di tempat kita sudah terlalu. Maka tidak perlu kita permasalahkan. Mau zikir, doa dengan suara yang keras, dipimpin imam, ya monggo. Yang tidak mau, ya silakan zikir doa sendiri dengan cara sir, dengan cara suara yang pelan. Nah, ini hebatnya ulama-ulama kita, mengajarkan kita, tapi kita tidak seakan-akan tidak merasa diajari, ya. Maka jangan heran kemudian banyak orang yang mengkritik, habis sholat kok zikir keras-keras, teriak-teriak, kok bareng-bareng. Ya karena yang bareng-bareng itu yang enak.
Kalau sendirian tidak enak. Dan saya hampir yakin 100% kalau sholat sendirian, zikirnya, doanya berbeda dengan yang belum hafal zikir, diajari zikir. Yang belum bisa berdoa, sudah tinggal angkat tangan, amin, 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 sudah didoakan oleh imam. Nah, jadi dihukumi sunnah, maka tidak perlu dipermasalahkan. Oke, tidak perlu dipermasalahkan. Selepas sholat, salaman, kanan kiri, itu tidak perlu dipermasalahkan. Oke. Karena itu juga termasuk satu hal yang bernilai positif. Oke. Jadi ketika ada orang yang mempermasalahkan, jangan sudah tidak usah terlalu digubris lah. Toh kita melaksanakan itu dari kecil sampai sekarang, tidak pernah ada yang protes. Kalau kita itu salah, ya harusnya dari dulu sudah diprotes. Kenapa kok baru sekarang diprotes? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun awqatus sholati utawi pira-pira wektune salat. Iku khamsun ana 5. Awal waqti dhuhri utawi kawitane wektu salat zuhur iku zawalus syamsi ning sire srengenge. Wa akhiru lan utawi akhire wektu zuhur iku masiru dhilli syai'i, dadi podone ayang-ayange suwiji-wiji utawa dadi ayang-ayange suwiji-wiji, dadi iku mithluhu madani syai' ghairu dhillil istiwa'i, sakliyane ayang-ayang waktu istiwa. Nah, sekarang pasal menjelaskan tentang waktu-waktunya sholat. Sholat ini termasuk satu kewajiban yang wujuban muwassa'an, satu kewajiban yang waktunya dilonggarkan. Ya. Jadi wajib bi awalil waktu, tapi wujuban muwassa', kewajiban yang sifat waktunya dilonggarkan. Tidak harus ketika zuhur, masuk zuhur ya butuh sholat, tapi satu kewajiban yang muwassa'an, yang dilonggarkan. Nah, sholat itu sendiri sebagaimana kita maklum, ini adalah hadiah dari perjalanan beliau baginda Nabi ketika beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi pulang membawa oleh-oleh, yakni sholat 5 waktu. Yang sebelumnya Allah perintah 50 waktu. Kemudian Nabi begitu sayangnya kepada umatnya, begitu cintanya kepada umatnya, Nabi minta keringanan sampai menjadi 5 waktu. Nah, yang mana sholat ini termasuk kewajiban yang dilonggarkan waktunya sampai waktu sholat tersebut habis. Nah, yang pertama yakni sholat zuhur. Ya, sholat zuhur. Imam An-Nawawi mengatakan dinamakan dengan zuhur karena sholat zuhur ini sholat yang dilaksanakan wasatan nahar, di tengah-tengah siang hari, yang mana itu tampak ketok jelas, maka dinamakan dengan zuhur. Ada juga yang mengatakan dikatakan dengan sholat zuhur karena sholat zuhur ini adalah sholat yang pertama kali dilakukan oleh beliau baginda Nabi setelah peristiwa Isra wal Mi'raj. Sholat yang pertama kali dilakukan Kanjeng Nabi yaitu sholat zuhur. Dan pada waktu itu beliau baginda Nabi mengikuti tata cara sholatnya, mengikuti tata cara dipraktekkan oleh beliau malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril mempraktekkan caranya sholat, dan beliau baginda Nabi mengikuti caranya malaikat Jibril.
Jadi baginda Nabi ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana caranya sholat, Nabi cuma mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Karena pada waktu itu Kanjeng Nabi juga mengikuti daripada sholatnya malaikat Jibril. Nah pertanyaannya, bagaimana kemudian kita tahu cara sholatnya beliau baginda Nabi, sedang kita masanya jauh daripada baginda Nabi? Ya kita tahu tata cara sholatnya beliau baginda Nabi ya dari para ulama. Tanpa para ulama, ya, tanpa para ulama, kita tidak tahu bagaimana cara sholatnya beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mau tidak mau, ya kita harus mengikuti ulama. Baginda Nabi turun kepada para sahabat. Sahabat itu orang yang bertemu dengan baginda Nabi. Turun kepada tabi'in. Tabi'in ini orang yang tidak bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan sahabat. Nyambung. Tabi'in diikuti lagi oleh tabi'in. Orang yang tidak bertemu dengan sahabat, tapi bertemu dengan tabi'in. Terus ke bawah sampai kepada guru-guru kita. Maka kita tahu caranya sholat Nabi seperti apa ya dari guru-guru kita. Maka mau tidak mau ya kita harus ngikut para ulama. Karena tanpa ulama niscaya kita tidak akan tahu kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aneh ketika orang yang mengatakan tidak usah ikut ulama lah, tidak usah ikut madhab lah, langsung kita ikut pada beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aneh, karena tidak usah jauh-jauh. Dalam suratul Fatihah, siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu jalan bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Gitu. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Maka yang kita tiru adalah beliau baginda Nabi. Nah kita tiru baginda Nabi dari mana? Wong kita tidak ketemu dengan kanjeng Nabi. Ya maka kita meniru orang yang pernah bertemu dengan beliau kanjeng Nabi. Siapa? Sahabat. Turun ke tabi'in, turun lagi tabi'in, terus sampai kepada guru-guru kita. Oke, jadi panjenengan jangan mudah terkecoh dengan argumentasi yang kemudian tidak usah ikut ulama, langsung ikut pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh saya dulu pernah saudara ditanya oleh orang, kanjeng Nabi itu sholat tarawih itu 8 rakaat. Wah, sahabat Umar 20 rakaat, sahabat Utsman 31 rakaat. Dengan umatnya siapa? Ini kalimat-kalimat pancingan. Mohon maaf ya, kalimat-kalimat pancingan. Kenapa? Karena dibenturkan sahabat dengan baginda Nabi. Bahkan yang lebih parahnya lagi sekarang ulama dibenturkan dengan kanjeng Nabi. Imam Ghazali dibenturkan dengan baginda Nabi, dibandingkan. Ya jelas kalah lah, gitu. Kalau kita orang umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Sayyidina Umar? Kalau umatnya Nabi ya ikut 8, tidak usah ikut 20. Kalau 20 berarti bukan umatnya Nabi. Ini cara mereka kemudian untuk mempengaruhi kita, dibenturkan.
gitu. Ya, jadi panjenengan tidak perlu kaget. Nah, ada 5. Yang pertama itu salat zuhur, tadi dikatakan oleh An-Nawawi, dikatakan zuhur karena dilaksanakan di tengah-tengah hari. Ada juga yang mengatakan zuhur ini dikatakan dengan zuhur karena awal kali beliau baginda Nabi melaksanakan sholat setelah peristiwa Mi'raj, mengikuti contoh dari malaikat Jibril. Ada lagi yang mengatakan zuhur itu karena di situ dilaksanakan di waktu yang terik, ya, di waktu yang terik panas, sehingga dikatakan dengan sholat zuhur. Nah, waktunya sholat zuhur, ya, itu dimulai dari zawalus syamsi, bergesernya matahari. Bergesernya matahari ke arah barat. Ini waktu pertama masuknya waktu sholat zuhur, awalnya yaitu ketika matahari sudah bergeser ke arah barat. Nah, dimulai dari waktu istiwa, tapi waktu istiwa ini bukan awal waktu sholat zuhur. Jadi waktu istiwa itu waktu di mana matahari betul-betul berada di tengah. Ya, waktu di mana matahari betul-betul berada di tengah, sehingga ketika kok ada satu benda itu tidak memunculkan bayang-bayang. Nah, kalau benda itu tidak memunculkan bayang-bayang, berarti matahari itu tepat berada di tengah. Nah, matahari di tengah itu disebut dengan waktu istiwa. Waktu istiwa. Nah, ketika matahari mulai dari tengah kemudian bergeser ke arah barat, ya, mulai bergeser. Ketika satu benda itu kemudian mulai keluar bayang-bayangnya, nah, itu mulailah masuk waktu sholat zuhur. Jadi mulai bergesernya matahari ke arah barat. Bayang-bayang berarti ke arah timur. Nah, ketika matahari tepat di tengah-tengah, maka itu namanya waktu istiwa dan belum termasuk awal waktu sholat zuhur. Nah, ketika matahari sudah mulai bergeser ke barat, nah, mulailah masuk waktu sholat zuhur. Maka di beberapa daerah itu masih pakai waktu istiwa. Nah, waktu istiwa itu penghitungannya itu tadi mulai matahari ketika berada di tengah nah, berarti jam 12 tepat. Nah, ini. Maka kalau dalam waktu istiwa sholat zuhur itu mesti jam 12 lebih. Tidak mungkin jam 12 tepat atau bahkan jam 12 kurang, tidak mungkin kalau pakai waktu istiwa. Maka di masjid-masjid kuno biasanya di depannya itu ada semacam lempengan besi, ya, atau kalau tidak pakai cor-coran, yang di tengahnya itu ada bolongan kecil. Biasanya ditaruh di tempat yang tidak tertutup, tempat yang plong-plongan. Oke. Di beberapa masjid sepuh tua itu ada seperti itu. Yang pernah saya jumpai di Masjid Simbang Kulon itu masih ada. Di depannya itu ada bangunan semacam kayak meja tapi tinggi. Nah, di tengahnya itu nanti ada lempengan besi, tengah besi itu bolong. Nah, tapi ukurannya sudah pas, misalkan kok 10 cm berarti pas tepat bolongan itu di tengah-tengah 5 cm. Nah, ketika kok bayangan itu tepat di tengah, lurus dengan lubang itu, nah, maka itu masuk waktu istiwa. Nah, jam langsung diganti 12 pas. Nah, nanti bayangan itu akan bergeser. Kalau mataharinya ke barat, berarti bayangan itu mulai bergeser ke timur. Nah, ketika bayangan itu sudah mulai bergeser, nah, ini masuk waktu sholat zuhur. Ya, kalau pakai manusia atau pakai benda, ya panjenengan boleh coba nanti di lapangan, panjenengan ceplok nih
kayu atau apa. Nah, ketika matahari tepat di tengah, maka benda itu tidak punya bayang-bayang. Nah, itu waktu istiwa. Jadi mulai bergesernya matahari ke arah barat sampai wa akhiruhu masiru dhilli syah mithluhu ghaira dhillil istiwa, sampai bayangan benda atau bayangan sesuatu itu menyerupai bendanya, ya, sampai bayangan benda itu menyerupai dengan bendanya. Misal kita taruh kayu 1 meter tingginya, panjangnya, maka bayangan itu sama ukurannya 1 meter. Nah, ketika sama, ya itulah habisnya waktu sholat zuhur. Oke. Nah, coba panjenengan kapan-kapan praktek. Kalau pakai waktu itu ada sudah. Kalau pakai alat itu ada istiwa, zuhur, selesai, asar. Nah, ada. Jadi ketika bayang itu sudah sampai ke waktu asar, nah ini sudah masuk waktu asar. Nah, kalau mudahnya itu tadi, bayang-bayang benda sama sebagaimana bendanya, ya. Bayang-bayang benda sama sebagaimana bendanya. Itu waktu akhir waktu sholat zuhur. Nah, para ulama juga ada yang menisbatkan manusia, ya kira-kira manusia itu berdiri, ya, maka tinggi manusia itu berapa? Nah, maka kalau beda manusia beda ukuran. Ada yang mengatakan 7 kaki. Ada yang mengatakan 6 kaki, ada yang 8 kaki, tergantung tingginya. Pokok ketika bayang-bayang benda sama persis dengan bendanya, maka itu akhir waktu sholat zuhur. Nah, kemudian sholat zuhur ini mempunyai beberapa waktu, ya. Sholat zuhur ini mempunyai beberapa waktu. Awal waktu itu ridwanullah, dawuhnya dari Imam Abi Mahdurah dalam sebuah hadis, awal waktu ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah. Awal waktu itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tengah-tengah waktu itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, akhir waktu itu adalah ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat zuhur ini waktunya dibagi menjadi 6. Sholat zuhur ini waktunya dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu waktu fadilah. Yang pertama waktu fadilah. Kapan waktu fadilah itu? Ya, mulai masuknya waktu sholat zuhur sampai bayangan benda itu seukuran 1/4, ya. Atau mudahnya, waktu fadilah itu waktu di mana waktu yang dibutuhkan untuk kita melakukan persiapan sholat. Nah, jadi waktu yang kita butuhkan untuk kita melaksanakan persiapan sholat. Contohnya azan dulu, gitu. Setelah azan kemudian kita wudhu pakai baju, pakai sarung, gitu. Nah, kemudian kita sholat sunnah, ya. Bahkan ada yang mengatakan makan dulu, tidak masalah lah. Kira-kira itu butuh waktu berapa menit? Nah, maka waktu itulah masuk dalam waktu fadilah. Paham belum? Jadi misalkan jam 12:05 misalkan, masuk waktu sholat dulu. Maka waktu fadilah itu ya dari jam 12:05
sampai kira-kira kita butuh waktu berapa menit untuk azan, untuk wudhu kita, untuk pakai penutup aurat, gitu, pakai untuk sholat sunnah, sholat, bahkan ada yang mengatakan makan. Kira-kira butuh waktu berapa menit? Oh, butuh waktu misalkan 20 menit. Maka waktu fadilah itu mulai dari jam 12 lewat 5 sampai jam 12 lewat 25 menit. Nah, itu waktu fadilah. Ada yang mengatakan ya ketika bayang-bayang